Dan menurut prediksi saya, ya, di tahun ini dan beberapa tahun ke depan akan mengalami resesi yang cukup parah, ya. Jadi siap-siap, ya, persiapkan baik-baik cadangan emas atau sebagian dicadangkan ke emas, ya, agar Salam sahabat Self Mastery. Ada satu fakta sejarah yang jarang dibicarakan, di mana emas pernah menjadi uang dunia selama ribuan tahun, lalu perlahan-lahan disingkirkan. Bukan karena emas gagal, tapi karena emas memiliki nilai yang murni, yang jujur, yang tidak bisa dimanipulasi oleh pihak yang memiliki ambisi kekuasaan untuk menguasai dan mengendalikan seluruh dunia ini. Emas nggak bisa diciptakan oleh manusia. Dia memiliki nilai intrinsik di dalam zat emasnya sendiri sebagai anugerah ciptaan Allah yang maha menciptakan. Sahabat Self Mastery, kita semua tahu harga emas terus-menerus naik secara jangka panjang. Hanya secara jangka pendek saja, harga emas mengalami fluktuasi naik dan turun. Sementara uang kertas atau uang fiat yang berlaku saat ini secara bertahap terus-menerus mengalami penurunan nilai. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah nilai emasnya yang naik atau nilai uang kertasnya yang turun sebenarnya? Nah, ini tentu menarik untuk dibahas. Sebenarnya, sejatinya bukan emas yang makin mahal atau makin naik nilainya. Yang sebenarnya terjadi adalah uang kita yang menggunakan sistem uang fiat yang saat ini berlaku, itulah yang terus kehilangan nilainya. Perlahan tapi pasti mengalami inflasi demi inflasi. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, kalau emas dari dulu sampai sekarang tetap bernilai, kenapa justru emas yang disingkirkan dari sistem uang dunia? Nah, ini menarik tentunya. Sahabat Self Mastery, dari zaman orang tua dan nenek buyut kita, bahkan sejak zaman para nabi Allah, emas memiliki nilai yang relatif sama. Sebagai ilustrasi yang masyhur dan tetap relevan sampai saat ini adalah ketika zaman Nabi Muhammad SAW untuk membeli 1 ekor kambing diperlukan uang sebesar atau sebanyak 1 dinar. Dinar ini merupakan uang emas, ya, dengan standar berat sekira 4,25 gram emas 24 karat. Dan saat ini tahun 2026 awal, ya, nilai 4,25 gram emas atau 1 dinar bisa untuk membeli 1 hingga 2 kambing berkualitas tinggi. Dalam satu riwayat, sahabat Urwah radhiyallahu anhu bisa membeli 2 kambing dengan 1 dinar karena keterampilan negosiasinya. Ini menunjukkan bahwa harga kambing secara wajar saat itu adalah sekira 1 dinar hingga setengah dinar, ya, tergantung negosiasi. Ini artinya standar nilai emas itu konsisten dari dulu hingga saat ini, hingga detik ini. Di mana 1 dinar cukup untuk membeli 1 hingga 2 ekor kambing dewasa di pasar Arab pada abad ke-7 Masehi dan saat ini juga, ya. Sahabat Self Mastery, hari ini saya ingin ajak Anda membahas bukan cuma soal angka dan grafik nilai emas, tapi soal sejarah, kekuasaan, uang, ketakutan manusia, dan satu hal yang jarang dibahas, yaitu nilai intrinsik dari uang. Yuk, kita bahas, ya. Pembahasan pertama, kenapa harga emas dalam jangka panjang selalu naik, ya? Jawabannya sederhana sebenarnya. Karena, nah ini jawaban normatif, ya, karena emas itu langka, tahan lama, dan tidak bisa diciptakan sembarangan. Berbeda dengan uang kertas. Kalau mata uang fiat saat ini, ya, salah satunya uang kertas yang kita gunakan saat ini, itu bisa dicetak kapan saja oleh bank sentral, ya, bisa dikatakan bisa dicetak kapan saja oleh bank sentral dan bisa berapa aja sebenarnya. Oke, untuk mencetak uang saat ini. Sementara emas itu harus melalui proses penambangan dulu, ya, proses pencetakan uangnya,
Dan jumlahnya di bumi ini terbatas. Dalam konteks keterbatasan manusia, ya, keterbatasan kita dalam menemukan cadangan emas itu dan menambangnya. Sementara dalam konteks transendental sebenarnya Allah sudah menyiapkan, ya. Allah sudah menciptakan, ya, emas dan perak dan komoditi lainnya ini sebenarnya bisa mencukupi, ya, hingga akhir kehidupan manusia. Ya, sudah ditakar sebenarnya. Oke? Itu dari sisi keimanan, ya. Dan konsekuensinya, setiap kali populasi manusia bertambah, nah ini perbedaannya ya dengan sistem uang kertas saat ini. Setiap itu pula kebutuhan ekonomi membesar tentunya. Ya, dan kebutuhan akan uang emas akan bertambah. Sementara emasnya nggak ikut bertambah secara signifikan. Ya, inilah hukum yang kita kenal saat ini yang paling mendasar dalam ekonomi, di mana ketika permintaan naik dan supply terbatas, maka nilainya akan naik. Nah, kira-kira sederhananya seperti itu, ya. Alasan kenapa nilai emas selalu naik. Nah, berikutnya kita akan dalami lagi, ya. Kita akan dalami lagi faktor-faktor utama apa saja yang membuat emas ini terus naik. Nah, ada beberapa faktor besar. Oke, yang pertama, inflasi. Nah, apa itu inflasi? Oke, saya berikan gambaran sederhana ya tentang inflasi. Singkat padat tentang inflasi. Sederhananya kurang lebih begini. Inflasi itu terjadi ketika uang bertambah lebih cepat daripada barang dan jasa. Akibatnya, uang jadi lebih banyak beredar. Tapi barangnya tidak ikut bertambah. Maka harga naik. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Oke? Nah, secara ringkas, penyebab utamanya saya mencatat setidaknya ada 4 hal ya. Apa saja? Pertama, uang yang dicetak terlalu banyak. Nah, jadi ketika pemerintah atau bank sentral menambah uang beredar, nilai uang melemah dan harga naik. Ya. Kedua, permintaan lebih besar dari barang. Ini terjadi ketika banyak orang ingin membeli barang, tapi barangnya terbatas. Jadi harganya naik. Ketiga, biaya produksi yang naik. Misal harga BBM naik, atau listrik naik, atau berbagai bahan baku naik, maka harga barang akan ikut naik. Dan keempat, gangguan ekonomi dan krisis. Nah, ketika ada konflik politik, ada perang, pandemi, atau konflik global yang membuat pasokan terganggu, ini akan berakibat pada harga-harga yang melonjak naik juga. Intinya, bukan barang yang makin mahal sebenarnya, tapi nilai uangnya yang makin turun. Bisa dipahami ya? Nah, di saat nilai uang turun, karena harga-harga naik, emas justru bisa tetap menjaga nilainya. Emas memiliki daya beli yang stabil, tidak akan terkena inflasi. Nah, ini faktor yang pertama yang menjadi penyebab, di mana kita menyaksikan harga emas terus naik, yaitu disebabkan adanya inflasi ini. Kemudian, faktor kedua, adanya krisis ekonomi dan politik. Nah, tadi saya udah singgung sedikit ya. Setiap ada perang, setiap ada resesi, ada krisis keuangan, orang-orang akan lari ke emas. Bukan karena emas ini bisa menghasilkan apa-apa ya, tapi karena sejatinya emas tidak bisa diingkari nilainya. Tidak akan menurun ya secara jangka panjang nilainya. Dan faktor ketiga, adanya kebijakan bank sentral, di mana ketika bank sentral menerapkan kebijakan suku bunga rendah misalnya, dan uang dicetak besar-besaran, maka nilai mata uang akan melemah. Sementara nilai emas akan terus menguat. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan emas mengalami lonjakan besar dalam sejarah kehidupan kita? Oke, sahabat Self Mastery, dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, sejarah mencatat beberapa momen penting. Nah ini, perhatikan ya. Momen pertama, saat terjadi krisis ekonomi global atau yang disebut Great Depression, ya, depresi besar tahun 1930-an, di mana emas mengalami lonjakan besar nilainya pada sekitar tahun 1933 hingga 1934, ya, ketika Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt melarang rakyat Amerika Serikat untuk menyimpan emas dan menarik emas dari masyarakat, serta menaikkan harga resmi emas dari sekira 20,67 US dollar yang menjadi 35 US dollar per ons. Ini artinya nilai emas
melonjak secara resmi ya. Dan nilai dolar sengaja diturunkan atau devaluasi. Momen kedua, tahun 1971, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1971, lagi-lagi Presiden Amerika Serikat, kali ini Richard Nixon ya, mengumumkan kebijakan yang dikenal sebagai Nixon Shock, di mana Nixon menghentikan penukaran dolar Amerika Serikat dengan emas. Dan kebijakan ini menandai secara resmi berakhirnya sistem standar emas atau gold standard ya, di mana emas tidak lagi dijadikan sebagai underlying atau backup dari mata uang ya, mata uang dolar saat itu. Sehingga sejak keputusan itu, dolar Amerika Serikat tidak lagi didukung oleh emas ya. Uang kertas menjadi uang fiat yang nilainya bergantung pada kepercayaan ya, bukan berdasarkan standar logam mulia. Dan bank sentral bisa mencetak uang tanpa keterikatan emas. Artinya bisa mencetak uang dari ruang hampa ya, bisa dikatakan begitu. Ingat, bahan kertas untuk dicetak menjadi uang itu tidak memiliki nilai intrinsik ya, melainkan hanya memiliki nilai nominal yang dicantumkan ya, dicetak di atas kertasnya. Seberapapun nilainya bisa dicantumkan ya. Jadi nilai nominal uang kertas Rp100.000 misalnya, apakah nilai intrinsik kertasnya itu Rp100.000 juga? Tentunya enggak ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Dan pertanyaan berikutnya, kenapa ini dilakukan? Ini bukan karena emasnya yang gagal sebagai uang ya, tapi karena sistem modern membutuhkan uang yang bisa dikendalikan dan dicetak. Oke, paham ya sampai sini. Lalu, momen berikutnya, ketika terjadi krisis finansial tahun 2008, ketika terjadi pandemi global juga ya, baru-baru ini terjadi lonjakan besar nilai emas. Dan setiap kali dunia masuk fase ketegangan geopolitik, di sini kita bisa melihat bahwa polanya selalu sama ya, yaitu ketika kepercayaan pada sistem keuangan ya, sistem moneter runtuh, emas kembali diangkat sebagai penjaga nilai. Termasuk saat ini, beberapa bulan terakhir ini nilai emas melonjak tajam ya. Sampai saat video ini dibuat, nilai emas batangan LM Antam ya, logam mulia Antam yang menjadi patokan, harganya menembus 2,6 juta per gramnya. Di mana 2 tahun lalu nilainya sekira 1 juta rupiah per gramnya. Kemudian 1 tahun lalu sekira 1,5 juta rupiah per gramnya, dan sekarang menembus 2,6 juta rupiah per gramnya. Oke, sahabat Selfmastery. Jadi sebenarnya harga emas yang naik atau mata uang yang turun? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jawabannya tentu lagi-lagi saya tegaskan, bukan harga emas yang naik terus ya, tapi uang kertas yang nilainya turun terus. Bisa dipahami ya? Dolar, rupiah, euro, dan apapun itu, semua mata uang fiat akan terus-menerus kehilangan daya belinya dari waktu ke waktu. Kenapa? Kembali ke penjelasan di awal tadi ya, tentang inflasi. Oke? Dulu, misal 20 tahun lalu, nah saya berikan ilustrasi nih ya, yang lebih jelas. Dengan 1 gram emas, ya dulu 20 tahun lalu, dengan 1 gram emas, yang saat itu per gramnya senilai kira-kira Rp150.000 ya, kita masih bisa membeli banyak kebutuhan pokok. Bisa untuk sebulan, cukup. Ya, hari ini masih bisa ya, 1 gram emas. Kalau sekarang berarti 1 gramnya itu sekira 2,6 juta rupiah ya. 2,6 juta rupiah ya, masih cukup ya, masih banyak yang bisa kita beli. Oke? Tapi coba bandingkan dengan uang kertas 20 tahun lalu dengan uang kertas saat ini. Nilainya tinggal cerita ya, hancur Mina ya. Bayangkan, nilai 150.000 saat ini, di mana 20 tahun lalu itu senilai 1 gram emas ya. Uang 150.000 bisa beli apa aja sekarang? Hah? Berarti sangat turun nilainya. Ya, jauh turun nilainya. Berapa hari bisa habis untuk kebutuhan pokok? Ibu-ibu kalau saya kasih ya uang belanja 150.000 saat ini buat sebulan. Mana mungkin bisa ya. Paling banter itu buat 3 hari bertahan ya. Gak nyampe seminggu ya. 150.000 saat ini. Jelas ya?
Lalu pertanyaan berikutnya, sejak kapan sih sebenarnya emas ini digunakan sebagai uang? Jawabannya, sejak ribuan tahun lalu. Sejak para nabi diutus ke bumi. Ingat, para nabi diberikan petunjuk oleh Allah untuk menggunakan uang emas dan uang perak ya sebagai mata uang utama. Ya, kita kenal dinar. Dinar itu dari emas dan dirham dari perak. Emas dan perak dan komoditi lainnya yang memiliki nilai intrinsik dan bisa bertahan lama. Ya, di Arab Saudi Rasulullah memberikan petunjuk kalau tidak ada emas dan perak bisa digunakan bahan yang banyak dibutuhkan dan tahan lama seperti kurma, ya, barley, ya. Nah, di kita di Indonesia bisa digunakan beras, ya. Karena ini kebutuhan pokok setiap hari dan banyak, ya. Pasokannya cukup berlimpah dan bisa bertahan lama. Beras yang masih kering ya, yang masih ada gabahnya. Oke? Itulah uang yang sebenarnya. Jadi, selama komoditi itu punya nilai intrinsik, bisa bertahan lama, enggak membusuk, itulah uang yang sebenarnya, yang bisa dijadikan sebagai uang, alat tukar, dan alat penjaga nilai. Jadi, jauh sebelum perbankan ada, jauh sebelum negara modern ini ada, ya, emas dan perak sudah digunakan sebagai alat tukar. Karena sifat alaminya yang tidak berkarat, ya, mudah dikenali, sulit untuk dipalsukan. Dan yang terutama adalah karena bernilai intrinsik, memiliki nilai intrinsik ya, nilai di dalam zatnya itu sendiri. Oke? Dalam sejarah Islam, sejarah Romawi, Persia, hingga Cina kuno, emas adalah uang sejati. Ya, jadi sejak dulu kala, uang emas dan perak ini sudah digunakan. Nah, lalu sejak kapan uang emas ini dilarang ya? Dan oleh siapa? Nah, ini bagian yang paling penting ya. Bagian yang jarang dibahas. Uang emas perlahan ditinggalkan, lalu dilarang secara sistemik saat negara-negara modern terbentuk dan saat negara-negara modern ini ingin mengontrol ekonomi melalui kebijakan moneter, ya. Dan puncaknya terjadi ketika Amerika Serikat mencabut keterikatan dolar dengan emas, yaitu tahun 1971. Tadi sudah saya ceritakan, ya. Sejak saat itu uang tidak lagi berbasis nilai nyata, ya, tapi berbasis kepercayaan dan utang. Kenapa emas tidak disukai sistem modern? Jawabannya karena emas tidak bisa dicetak sesuka hati, ya. Ini intinya. Dan sistem utang global membutuhkan uang yang bisa diciptakan dari angka-angka, ya, dari ruang hampa. Oke, bisa dipahami ya? Sahabat Selfmastery, bagaimana kondisi emas saat ini? Nah, hari ini kita hidup di dunia di mana utang global seluruh pemerintahan, hampir seluruh pemerintahan di dunia ya, utang secara global menumpuk, utang pemerintahan, ketegangan geopolitik meningkat, ketidakpastian ekonomi makin sering, dan teknologi berkembang pesat. Tapi stabilitas emosional manusia menurun justru ya. Dalam kondisi seperti ini, emas bukan sekedar instrumen investasi, tapi simbol ketidakpercayaan manusia pada sistem yang rapuh. Dan menurut prediksi saya, ya, di tahun ini dan beberapa tahun ke depan akan mengalami resesi yang cukup parah, ya. Jadi siap-siap, ya, persiapkan baik-baik cadangan emas atau sebagian dicadangkan ke emas, ya, agar nilai uang kita aman. Oke? Dan bagaimana kecenderungan beberapa tahun ke depan? Nah, ini bukan ramalan ya. Tapi yang saya lakukan adalah membaca pola berdasarkan analisis data dan fakta. Jadi selama uang bisa dicetak tanpa batas, selama utang pemerintahan terus bertambah dan konflik geopolitik belum selesai, maka emas akan terus memurnikan nilainya. Ketika saat ini nilai emas menembus angka 2,6 juta per gramnya, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan bisa menembus angka di atas 3 juta rupiah per gramnya, ya. Allah alam. Dan sahabat Selfmastery, di titik ini saya ingin mengajak Anda untuk merenung sedikit ya, di mana emas mengajarkan satu hal penting untuk kita, yaitu nilai sejati tidak lahir dari janji-janji, tapi dari esensi. Sama seperti hidup kita ya.
bukan gelar, bukan angka, bukan validasi, bukan jabatan, tapi siapa diri kita yang sejati ketika dunia tidak lagi stabil. Oke? Kalau Anda merasa konten ini membuka sudut pandang baru bagi Anda ya, bukan hanya soal emas, tapi soal uang, nilai, kehidupan ya. Silahkan klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang yang Anda sayangi. Karena literasi keuangan sejati bukan cuma soal cari untung ya, tapi soal menjaga kesadaran di tengah dunia yang terus berubah. Dan ingat satu hal, nilai sejati, baik emas maupun diri kita, tidak pernah hilang. Ya hanya menunggu untuk disadari kembali. Saya Agus Santoso, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Self Mastery.